Selamat datang di GPDI Melbourne. Kalau saudara belum kenal saya, nama saya Christian. Saya pendeta di sebuah gereja di GPDI Brisbane, saudara bisa tebak ya. Saya melayani sebuah gereja di Melbourne, namanya Indonesian Christian Church. Jadi kalau saudara Google, saudara tinggal cari ICC Melbourne. Kalau saudara berkunjung ke Melbourne, saya more than happy untuk menjamu saudara kopi atau beribadah bersama-sama. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan oleh pendeta Jerry dan seluruh jemaat GPDI Brisbane untuk melayani sore hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama memikirkan dari Markus 7. Jadi saya mengundang saudara kalau punya Alkitab atau buka app saudara, menyimak dari Markus 7 karena kita akan mengikuti apa yang Yesus sampaikan di sini. Dan judul khotbah hari saya hari ini adalah The Heart of All Our Problems, atau inti atau jantung dari setiap masalah kita. Dan pertanyaan pertama yang saya mau kita pikirkan adalah pertanyaan ini. What is wrong with the world? Ya, kalau saudara ditanya oleh teman kantor, anggota keluarga, bahkan sesama anggota gereja, diskusi kelompok gitu ya. Apa sih yang salah dengan dunia ini? Apa sih yang tidak beres dengan dunia ini? Karena sehari-hari kita melihat di berita orang tetap menderita terlepas dari kemajuan teknologi medis. Ada peperangan di antara bangsa-bangsa, sudah cukup jelas gitu ya. Anak-anak tetap mati, meninggal bukan saja karena penyakit tetapi juga karena kelaparan. Dan ada kejahatan yang kadang-kadang gak masuk akal di jalan-jalan di mana kita tinggal. Daftarnya terus panjang. Dan kalau ditanya what's wrong, kita mendapatkan berbagai macam jawaban bukan? Ada yang menyalahkan, oh ini pengaruh media, pengaruh video game, pengaruh kekerasan di film-film seperti yang suka ditayangkan. Ada yang menyalahkannya ke alkohol dan obat-obatan terlarang. Ada yang menyalahkannya pada para politikus kita, kebijakan pemerintah, pada orang-orang negara di mana kita tinggal atau negara di mana kita tidak tinggal. Ada juga yang menyalahkannya pada agama. Oke, entah kurang berdoa, kurang menginjili, kurang memberikan dampak bagi masyarakat, itu sebabnya masyarakat kita kacau balau dan beringas seperti hari ini. Tetapi sebetulnya apa sih yang menjadi akar masalah dari setiap masalah-masalah di dunia ini? Nah, kita cenderung berpikir bahwa akar atau solusi masalahnya adalah sesuatu atau seorang di luar kita atau sesuatu di sekitar kita. Kita melihat sejumlah orang di jalan atau di koran atau di YouTube channel, mereka berbicara dan berkoar-koar dan kita kan, nah ini masalahnya. This is why we are in this mess. Nah ini masalahnya, orang seperti ini masalahnya. Atau pemimpin gereja seperti ini masalahnya. Atau anggota keluarga seperti ini yang bikin kita malu. Dan kita berharap dunia ini, gereja ini, perusahaan ini dan keluarga ini akan jauh-jauh lebih baik kalau orang ini tidak ada. Kita pikir. Dan itu sebetulnya saudara menjadi isu dari ayat-ayat yang kita lihat di depan kita. Kita sedang memikirkan what's the problem in the world. Dan ada 3 pertanyaan yang saya mau kita lihat hari ini ada di slide. Dari Markus 7 kita akan melihat 3 hal. How does Jesus see our problems? Bagaimana Yesus melihat masalah kita? Sama gak sih yang Yesus lihat gitu ya? Kalau kita lihat problemnya politikus sama gak sih kata Yesus gitu ya? Terus what is the heart of our problem? Apa inti masalah kita? Dan terakhir, how does Jesus solve the problem of our heart? Bagaimana Yesus menyelesaikan masalah hati kita? Mari kita lihat bagian pertama. Bagaimana sih Yesus melihat masalah kita? Kita akan melihat ayat-ayat pertama di mana terjadi encounter, pertemuan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Nah sebelum kita baca ayat-ayatnya, saya memberikan sedikit background, sedikit backdrop. Nah kalau saudara melihat sebelum Markus 7, itu Markus 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anda tanya anak sekolah minggu juga tahu gitu ya. Tapi poinnya adalah ini, saudara gak bisa cuma lihat Markus 7 tanpa melihat apa yang terjadi sebelumnya. Dan kalau saudara mengikuti cerita sebelumnya, maka saudara akan menemukan Yesus sudah masuk ke pelayanan publik yang tentu saja disambut dengan baik oleh sejumlah orang karena mujizat dan ajaran yang dilakukan. Tetapi juga ditolak dengan cukup keras, bahkan sangat strong oleh musuh-musuhnya. Bahkan pada titik ini bisa dibilang posisi orang-orang Farisi atau para pemimpin agama saat itu yang sangat dihormati itu sangat-sangat negatif terhadap Yesus. Oke, dan orang-orang yang kita kenal dengan orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat ketat menjaga kehidupan rohani mereka. Dan mereka menjaga keketatan kehidupan rohani mereka dengan hidup berusaha sebersih mungkin. Nah dalam artian tertentu 2 tahun terakhir kita menjadi Farisi-Farisi abad 21, betul gak? Pakai mask,
sanitizer gitu ya. Berusaha menjaga keep clean gitu kan. Itu juga temanya juga di mana-mana gitu ya. Berusaha clean. Tapi ini beda saudara. Kalau saudara perhatikan semua yang mereka bukan aja soal diri mereka, tapi semua mereka pakai gitu ya. Alat makan, tempat makan, semuanya harus bersih. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau mereka bersih secara fisik, secara jasmani, maka Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan berkenan pada kita. Saudara mungkin pernah dengar istilah ya dalam bahasa Inggris apa? Cleanliness, ada yang tahu? Is next to godliness ya. Cleanliness is next to godliness. Kebersihan kalau terjemahan Indonya bagian dari iman atau sebelahan dengan iman. Tapi bagi orang-orang ini cleanliness is godliness. Ya, jadi kalau kamu clean, kamu godly. Kamu clean, kamu saleh. Kalau clean, Tuhan berkenan pada kamu. That's how they live. Oke. Nah, dan sejauh ini seperti tadi saya bilang, orang-orang yang mengklaim diri sebagai godly atau bahkan dilihat sebagai sangat-sangat saleh oleh masyarakat sekitarnya itu membenci Yesus. Mereka nggak tahan sama Yesus bisa dibilang. Kalau saudara nggak percaya baca sendiri di Alkitab. Lihat 6 pasal pertama mereka nggak tahan sama Yesus. Ya, dan mereka nggak suka cara dia hidup, mereka nggak suka apa yang diajarkan, mereka juga yang lebih worse adalah nggak suka bagaimana Yesus tambah hari tambah populer. Ya, orang semakin banyak mengikuti dia. Dan di bagian ini kita melihat satu konfrontasi lain antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Yahudi ini selalu berpikir bahwa mereka ada di tempat yang benar dan mereka mewariskan budaya bersih ini dari generasi ke generasi ini, memastikan supaya seluruh orang Yahudi idealnya gitu ya hidup bersih. Ya itu sebabnya nanti waktu kita lihat ayat-ayat ini sedikit lebih clean gitu ya. Nah di benak mereka soal bersih ini cuma ada 2 jenis orang. Orang bersih dan orang gak bersih gitu aja. Atau kalau bahasa Alkitabnya orang bersih dan orang najis. Clean and unclean. Ya, jadi itu bagi mereka cara mudah untuk mendefinisikan mana yang di favor, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, mana yang tidak disertai Tuhan. Mana yang dikasih Tuhan, mana yang dibenci Tuhan, mana yang akan dirangkul oleh Mesias yang dijanjikan, mana yang akan dibinasakan oleh Mesias yang dijanjikan. Very easy, very black and white. Jadi kalau ditanya sama mereka what's wrong with the world, is those unclean people. Gampang ya jadi orang Yahudi zaman itu, gampang. Siap what's wrong with the world yang gak sanitize tangan, yang gak pakai masker. Yang all those unclean people itu the problem with the world. Oke. Mari kita lihat ayat-ayat di depan kita. Ya, mereka berpikir bahwa dengan menjaga tradisi mereka Allah berkenan pada mereka. Saya akan bacakan 5 ayat pertama dulu. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan tidak dibasuh. Jadi sekali lagi ini bukan berarti tangannya kotor, berlumuran tanah gitu ya, tapi ini najis secara ritual. Ya. Dan mungkin mereka basuh tangan secara basic, tapi kalau saudara harus ingat bahwa bahkan cara membasuh tangannya pun ada ritualnya. Nah, itu yang mereka nggak lakukan. Sebab, nah ini ada penjelasan dari Markus. Ya, dia tahu pembacanya itu bukan orang Yahudi gitu ya, makanya dia kasih penjelasan. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Itu sedikit penjelasan dari Markus di situ ya. Sambung ceritanya lagi, karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya pada Yesus, mengapa murid-muridmu itu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Jadi mereka melihat murid-murid Yesus makan tidak dibasuh tangannya, terus mereka bilang langsung najis, unclean. How dare they? Berani-beraninya mereka. Oke, dan mereka bertanya pada Yesus, protes mengapa mereka makan dengan tangan najis. Nah, gimana respon Yesus? Mari kita lihat ayat 6-8. Jawabnya pada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesaya di ayat 6 itu dikutip, kalau saudara
punya Alkitab yang bisa ada linknya gitu ya ke ayatnya di situ, kalimatnya bicara tentang apa yang Yesus bilang di situ ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mereka menyembah aku dengan sia-sia. Padahal yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, dan Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Nah saya yakin bahkan orang yang gak ke gereja pun gak suka disebut orang munafik. Ya, kalau saudara baca di media, gak usah media Kristen, baca media umum. Kalau ada sampai seorang artis, politikus, aktor, orang terkenal dicap sebagai munafik, itu artinya bad. Ya, nah terlepas apa yang dia lakukan sehingga sebut dicap munafik itu bad. Nah kalau Yesus sampai bilang kamu munafik, kita harus dengerin maksudnya apa. Nah apa sih orang munafik? Nah, orang munafik adalah orang yang bertindak berbeda dari identitasnya dia. A person who behaves differently from who he really is. Dan mengapa Yesus menyebut mereka orang munafik? Karena sepintas mereka mengklaim identitas sebagai orang-orang yang apa? Memuliakan Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tuhan mengakui bahwa puji-pujiannya yang dinyanyikan, Jesus is the center of my life, haleluya, dan seterusnya. Engkau gunung batuku, engkau alfa dan omega, itu benar. Tapi perhatikan, yang paling tragis adalah apa? Hatinya jauh daripadaku. Yesus menyebut mereka munafik karena orang-orang Yahudi ini seperti menghargai, menghormati Tuhan dengan tindakan mereka yang kelihatan. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, Tuhan melihat mereka melakukan apa? Exactly the opposite. Totally kebalikan. Mereka katakan hatinya jauh daripadaku. Bahkan dikatakan percuma mereka beribadah padaku. Mereka tidak mentaati Tuhan. Saudara mungkin tahu serial TV The Chosen. Siapa yang di sini tahu serial TV The Chosen? Kalau nggak tahu Google sendiri ya. Serial TV yang menggambarkan tentang kehidupan Yesus yang sangat baik menurut saya, dan aktornya seorang bernama Jonathan Rumi yang memerankan Yesus dengan sangat baik adalah seorang Katolik. Nah kalau nggak salah 2-3 minggu terakhir yang lalu dia ketemu dengan Paus. Lalu Paus waktu ketemu sama dia tentu saja tahu bahwa si Jonathan Rumi ini seorang aktor. Tapi si Jonathan Rumi cerita di Instagramnya waktu ketemu, salah satu yang Paus katakan pada Jonathan adalah, you are Jesus. Ya. Dan tentu saja maksudnya bercanda gitu ya. Dan Jonathan merespon, yes, but only on TV. Nah siapa yang tahu berapa dari kita yang juga kalau orang lihat ya, you are a Christian, you are a follower of Jesus. Yes, but only at GPDI Brisbane between 4:30 and 6 p.m. Yes, only at ICC Melbourne antara 10.30 sampai 12, ya lebih dikit gitu ya. Waktu makan bareng masih seperti Yesus ya. Tapi begitu pulang ke rumah, naik mobil, nyetir, berpacaran, menjalankan keluarga, pilihan hidup, kita tidak sama sekali seperti Yesus. Yes, but only at church. Yes, but only on TV. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan interaksi Yesus sama siapapun, Yesus nggak pernah cuma bahas masalah itu dangkal di permukaan. Perhatikan lanjut, Yesus sepertinya seperti bukan keluarin pistol aja, pistol, pisau, palak, semua gada dia keluarin gitu ya. Yesus berkata pula pada mereka ayat 9, perhatikan baik-baik. Sungguh pandai kamu, ini bukan pujiannya, ini bukan berarti pinter ya kamu, bagus, ini seperti kita nasihin anak ya. Pinter ya, udah dikasih tahu gitu ya. Jangan bawa makanan kemana-mana, tuh kan tumpah gitu ya. Anak saudara nggak akan bilang, hey I'm clever, thank you mami, nggak ada gitu ya. Mereka kalau mengerti mereka tahu itu bukan memuji. Ini juga yang Yesus lakukan. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, perhatikan Yesus mengutip 2 ayat yang sangat penting di Perjanjian Lama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kita semua tahu ini bagian dari 10 perintah Allah. Dan siapa mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Nah saudara, di tangan kaki ini bukan berarti orangnya tuh harus sumpah serapah ngeluarin swear words ke orang tuanya. Tetapi segala bentuk permusuhan, ketidakpedulian, tidak mau merawat orang tua itu mempunyai konsekuensi yang serius. Itu poinnya. Perhatikan tapi ayat 11. Tetapi kamu, dan bahkan di bahasa aslinya itu seperti ditekankan. Soalnya Yesus bilang, tapi kamu ya, you guys, dia bilang, kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memelihara engkau papa dan mama, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan pada Allah. Maka, nah ini ada istiadat mereka ya, bukan di Alkitab.
Maksudnya bukan dihukum Musa. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat apapun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti dan banyak hal lain yang itu yang kamu lakukan. Contoh yang Yesus berikan di ayat 9-13 ini sangat menyakitkan. Dan kalau saudara perhatikan di sepanjang cerita ini, satu pun dari orang Farisi atau ahli Taurat enggak ada yang bilang, oh enggak, itu salah informasi, Yesus pasti dengar hoax. Enggak, semua menyetujui yang Yesus katakan. Oke, artinya Yesus berbicara berdasarkan fakta. Apa yang memang dianut, diajarkan pada zaman itu. Dan dia menunjukkan bahwa tradisi dan adat istiadat para orang saat itu ternyata malah berkontradiksi dengan apa yang Allah perintahkan. Nah saudara, gimana sih cara kerja dari yang tadi Yesus bilang tentang korban? Nah pada saat itu para pemimpin agama saat itu memberikan semacam aturan tambahan bisa dibilang. Artinya gini, kalau saudara misalnya punya properti, katakanlah punya rumah gitu ya. Nah rumah itu yang seharusnya bisa dipakai entah dari penjualan atau sebagai tempat orang tua begitu berumur untuk tinggal. Tapi saudara tidak mau melakukannya. Nah caranya gimana? Caranya komitmenkan properti itu sebagai korban kepada untuk bait Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Artinya udah dikhususkan. Nah kalau itu sudah dilakukan, artinya kamu tidak lagi punya kewajiban, kamu dibebaskan untuk melook after keluargamu. Kenapa? Karena rumah yang harusnya bisa dipakai untuk merawat orang tua pada saat itu, sekarang tidak ada lagi. Dan itu berarti kamu tidak perlu lagi mengasihi, menghormati, dan mencintai orang tua kamu. Nah saudara perlu ingat, mereka hidup di zaman di mana belum ada Sinterlink, BPJS seperti zaman kita sekarang gitu ya. Artinya secara umum seperti di banyak daerah-daerah di dunia, tanggung jawab mengurus orang tua begitu mereka tua itu jatuh ke tangan anak-anak. Oke? Nah itu yang terjadi saat itu. Anak-anak yang harusnya bertanggung jawab untuk melook after orang tua mereka seperti bisa mengatakan gini, misalnya Daddy, aku sayang Daddy, tapi aku sudah janji nih uang yang tadinya dipakai buat ngerawat Daddy, aku udah janjikan sama Tuhan, sorry ya. Jadi ya Daddy ngurus hidupmu sendiri aja gitu. Mami, sama aku tahu Mami lagi butuh uang karena Mami sakit, tapi uang dan properti yang dijanjikan untuk Mami, aku sudah janjikan bagi Tuhan. Aduh sorry banget Mami kan tahu gitu ya. Nah, saudara itu yang mereka lakukan dan itu yang dikecam oleh Yesus. Nah kita mungkin pikir gak banyak dari kita yang seperti itu atau ini gak relevan. Tapi saudara seringkali kita pun sama seperti mereka dalam arti kita melakukan apa yang kelihatannya benar tapi di dalam kita melakukan hal-hal yang salah. Saudara kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya baik dan benar sebagai orang-orang mengaku Kristen. Pergi ke gereja, nyanyi lagu pujian, menjadi bagian dari tim pelayanan, pergi ke kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, komsel, apapun namanya, ikut didaftarkan dalam pelayanan, tetapi pada saat yang sama hati kita jauh dari Tuhan. Nah berapa banyak dari kita, dan saya bicara bukan aja gereja ini, saya yakin ini applicable buat gereja saya juga gitu ya. Berapa banyak dari kita yang menggunakan pelayanan gereja untuk menutupi kenyataan bahwa kita sebetulnya melayani diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang seperti dosen saya pernah bilang, datang ke gereja bukan untuk melayani tapi untuk bersembunyi. Bukan berarti dia bersembunyi gak kelihatan saudara. Tapi dia pakai gereja itu sebagai topeng. Topengnya apa? Topeng macam-macam. Song leader lah, tim musik, tim proyektor, pendeta lah, itu topengnya. Ya. Dia bersembunyi balik situ untuk menyembunyikan dirinya yang sesungguhnya. Nah itu yang Yesus kecam. Dia mengatakan munafik kamu. Pinter ya kamu, maksudnya pinternya bukan positif gitu ya. Kamu betul-betul lihai. Dan Yesus betul-betul membenci tindakan seperti itu. Itulah yang Yesus lihat. Perhatikan berikutnya ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata pada mereka, kamu semua. Jadi sekarang gak bicara lagi pada lawan-lawannya tapi pada setiap orang yang ada di situ. Dengarlah kepadaku dan camkanlah, artinya perhatikan baik-baik. Apapun yang dari luar, ini kan mereka lagi bicara soal kebersihan ya, topiknya ingat sekali lagi kan. Yang masuk ke dalam orang tidak dapat menajiskannya yang dari luar, oke? Tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Nah itu ini seringkali kalau di tafsiran seringkali disebut sebagai mini parable, cuma satu kalimat, oke? Nah apa yang dimaksud di situ? Ya,
Orang-orang Yahudi sangat peduli untuk kelihatan benar dan baik dan suci dan bersih di hadapan orang lain. Tapi Allah lebih peduli dengan menjadi benar, baik dan suci di dalam. Dan di sini Yesus seperti memutar balik cara berpikir orang Farisi dan cara berpikir hari ini. Kita berpikir bahwa apa yang membuat kita bersih dan tidak bersih adalah sesuatu yang di outside, sesuatu yang kelihatan. Sekali lagi datang ke gereja, pelayanan dan seterusnya. Nah saudara, di dalam dirinya sendiri hal-hal itu tidak salah bukan? Di dalam dirinya sendiri pergi ke gereja, pelayanan dan seterusnya adalah hal yang baik. Tetapi menjadi big problem begitu gara-gara itu kita mengesampingkan perintah Tuhan atau seperti Yesus katakan hatinya jauh dariku. Jadi Yesus melihat problem kita dengan mengatakan problem kita yang terdalam itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Makanya dia katakan yang menajiskan seorang adalah apa? Apa yang keluar dari seorang. Nah apa yang Yesus maksud? Mari kita lihat bagian berikutnya. What is the heart of our problems? Dan di sini kita melihat interaksi Yesus dengan murid-muridnya. Dan kelihatannya sayangnya murid-muridnya seperti saudara lihat berkali-kali di keempat Injil ya, entah itu Matius, Markus dan Lukas, Yohanes. Mereka selalu gak pernah betul-betul get apa maksudnya Yesus. Kenapa kalian juga harus ingat bahwa murid-murid Yesus ini sebetulnya sama-sama juga orang Yahudi. Mereka mewarisi semua tradisi ini ya. Jadi kemungkinan besar soal mencuci piring dan tangan dan segala macam ini adalah bagian dari tradisi yang mereka juga wariskan. Sama seperti kalau saudara di Australia gitu ya, Australia Day saudara ngapain? Barbecue gitu ya, pakai celana pendek, taruh bendera di mobil, itu bagian dari culture. Ya, 17 Agustus ada upacara-upacara dan seterusnya, bagian dari budaya mereka. Dan itu menjadi begitu bagian dari budaya mereka sehingga mereka akhirnya bertanya sama Yesus, apa maksudnya? Ayat 17 perhatikan. Sudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawab Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang keluar, segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, ini maksudnya menajiskan hatinya gitu ya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Ternyata sama ya, zaman Yesus sama zaman kita, sama persis gitu ya. Dengan demikian perhatikan, ia menyatakan semua makanan halal. Nah ini saudara harus ingat ini halalnya agak beda dengan halalnya orang Islam gitu ya. Ini artinya halal dalam arti clean. Ya nggak ada satupun sebetulnya yang dimakan itu unclean. Oke, Yesus pada dasarnya mengatakan bahwa makanan yang mereka makan dan cara mereka makan termasuk orang yang dengannya mereka bersentuhan itu tidak membuat mereka najis. Saya tadi lupa mention, mereka sebetulnya bukan soal makan ya, tapi mereka soal bepergian. Mereka sangat anti itu bersentuhan, bersenggolan dengan orang non-Yahudi. Atau pergi ke daerah orang non-Yahudi, karena bagi mereka daerah-daerah itu unclean. Mereka bahkan harus mengebaskan debu dari kaki mereka, mencuci baju total gitu ya. Kalau mereka habis di pasar karena desek-desekan untuk menunjukkan bahwa kita harus menjaga kebersihan diri kita. Makanan dimakan, diproses dan keluar di ujung satu lagi. Nggak ada hubungannya kata Yesus kalau boleh kasarnya. Nggak ada hubungannya antara makan, diolah di perut dan keluar dengan relasi kita dengan Tuhan. Tapi kalau gitu apa hubungannya? Nah perhatikan ayat 20-23. Katanya lagi, nah ini salah satu main point Yesus. Actually main pointnya gitu ya. Apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari mana perhatikan, dari hati orang. Dari mana? Bukan dari luar, bukan dari yang dimakan, bukan dari budaya sekitar kita, bukan dari kalau zaman itu penjajah Romawi, bukan karena mereka sudah beratus-ratus tahun tidak mendapatkan posisi yang penting di masyarakat, tetapi dari mana? Dari hati orang. Timbul segala pikiran jahat. Percabulan, percurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Perhatikan ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau tadi bicara soal makanan, Yesus mengatakan dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Kalau boleh pinjam bahasa saudara kita, dengan begini Yesus menyatakan semua manusia haram di mata Tuhan. Semua manusia tidak berkenan, tidak suci, tidak bersih. Kenapa? Karena problem kita bukan soal apa yang kita makan, tidak makan, tetapi hati kita. The heart is the problem.
Saudara mungkin pernah dengar istilah, the heart of our problems is the problem of our heart. Ya. Jantung dan inti dari masalah hidup kita adalah masalah hati kita. Dan semua dari kita punya hati, bukan? Terlepas dari latar belakang, suku, budaya, warna kulit, gaya bicara, kita semua punya hati. Dan hati di sini dikatakan bukan aja menurut Yesus, tapi kalau saudara meminjam kosakata seluruh Alkitab, hati adalah sumber dari segala keinginan dan pikiran kita. Hati kita adalah what makes you you. Apa yang menjadikan engkau itu adalah hatimu. Dan sayangnya saudara, the real us itu ternyata tidak secantik, seganteng, sebaik yang kita bayangkan. Nah saudara, kita hidup di zaman yang sangat-sangat mempromosikan keindahan hati kita, bukan? Yang sangat-sangat baik terhadap isi hati kita. Berapa sering saudara nonton film di mana kalau karakter utamanya sedang stuck, bingung atau sedih, ditanya pertanyaan ini. What does your heart tell you? Just follow your heart. Oh, the heart knows what's right. Kenapa? Karena asumsinya adalah di dalam diri kita yang entah tua, muda, ganteng, tinggi, pendek, segala macam. Di dalam diri kita ada something yang beautiful and it's called our heart. Tetapi waktu Yesus, Tuhan Allah pencipta yang mengetahui segala sesuatu, yang melihat hati bukan aja orang-orang ini, tapi murid-muridnya dan jemaat GPDI, ACC, setiap orang yang saudara lihat, yang melihat hati kita dengan pandangan X-ray-nya. Perhatikan apa yang dikatakan. Dari hati orang timbul apa? Bukan kasih setia, sukacita, damai sejahtera, tapi segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, semua hal yang membuat masyarakat kita rusak, berantakan, dan ngaco itu mulai dari dalam hati kita. Hati kita berisi all kinds of evils. Inilah yang membuat manusia itu najis, haram boleh dibilang, tidak halal di mata Tuhan. Dengan kata lain, Yesus mengatakan tentang hati kita tidak bersih. Mungkin saya nggak tahu berapa dari saudara yang mengamini atau tidak mengamini atau separuh percaya, tapi kalau saya boleh tantang, saya yakin pasti setiap dari kita pernah mempunyai pikiran bernafsu. Pernah punya nafsu seksual atau nafsu rakus gitu ya. Kita pasti punya kepahitan terhadap orang lain. Seperti tadi saya bilang, kita pasti pernah berharap ada seseorang, entah itu di keluarga, tempat kerja, di gereja, di dunia yang tidak eksis. Kalau saya punya tombol Pak untuk binasain dia hari ini, tekan dia binasa. Harganya berapapun saya bayar gitu ya. Hidup saya dunia ini pasti lebih baik kalau dia nggak ada. Pernahkah saudara komplain? Pernahkah saudara, maksudnya mengeluh gitu ya. Pernahkah saudara berpikir bahwa saudara lebih baik, lebih suci, lebih bersih daripada orang lain? Saudara, semua dosa-dosa yang Yesus sebutkan, percabulan, pencurian, pembunuhan itu munculnya secara natur di hati kita, bertumbuh dengan gampang. Saudara gak suruh hati kita untuk bikin hal-hal ini. It comes naturally. Saudara, Yesus mengatakan semua hal jahat ini datang dari hati kita, dari dalam dari kita dan bukan dari luar kita. Kita semua punya hati yang kotor. Nah mungkin beberapa dari kita mengatakan, oh itu bukan kabar yang baik, apalagi kalau Yesus yang ngomong. Saya seringkali bukan diprotes lah, suka dapat pertanyaan, kenapa kalau Tuhan begini. Nah biasanya saya bilang, well kalau Yesus bilang itu, kamu jangan protesnya sama saya, protesnya sama Yesus gitu ya. Contohnya paling sering nanya gini, Pak kenapa sih kekristenan itu eksklusif banget, cuman yang percaya Yesus masuk surga. Saya bilang, kalau yang ngomong saya, jangan, you can blame me. Tapi kalau ngomong seseorang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang pada Bapa melalui aku. Problem kamu bukan dengan saya atau dengan gereja, problem kamu sama dia. Demikian juga dengan analisa ini, it is bad news. Tapi saudara perhatikan di balik bad news yang ditunjukkan sebetulnya ada kasih yang sangat dalam. Sama seperti seorang dokter yang memberikan prognosis atau analisa yang sangat buruk tentang keadaan kita karena dia mengasihi kita. Dari sudut pandang Allah dia mengetahui yang problem terbesar itu dalam hati kita. Tapi saudara kalau problem terbesar itu dalam hati kita, kita tidak bisa membersihkannya dengan sekedar cuci tangan, cuci kaki atau pergi ke gereja, betul nggak? Kita tidak bisa membersihkannya dengan memberikan dampak pada masyarakat, pelayanan, jadi pendeta, mengadakan KKR, maksudnya sebagai pembicara gitu ya. Kita tidak bisa melakukannya dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kalau Yesus sudah mendiagnosa keadaan hati kita, apa solusinya? Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir. How does Jesus solve the
the problem of our heart. Saya nggak tahu berapa dari saudara yang familiar dengan cerita ini. Mari kita lihat ceritanya. Interaksi Yesus dengan seorang wanita asing. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seperti saya bilang tadi ya, popularitas Yesus itu udah di mana-mana. Kalau zaman sekarang udah pasti ada banyak hashtag, di tagging, Insta story, whatever gitu ya, Facebook story, udah diviralkan di mana-mana. Di ayat 24 dikatakan Yesus meninggalkan mereka dan pergi ke daerah Tirus. Nah kita biasa kalau baca daerah tempat di Alkitab kita pikir ya udah terserah deh gitu ya. Kamu mau bilang itu Gondor, mau bilang itu Hogwarts, mau bilang itu Jakarta. Mungkin kalau Jakarta kita kok ada Jakarta gitu ya. Tapi saudara perlu ingat bahwa daerah Tirus itu kalau saudara di peta Alkitab saudara itu ada daerah yang jauh di atas di utara di pinggir pantai dan daerah bukan Yahudi. Ya, jadi kalau buat orang Yahudi pergi ke daerah Tirus itu amit-amit, no way Jose gitu ya. No way gue bakal mau ke sana gitu ya. Kalau nggak kepaksa atau ditaancam dibunuh, gue mau ke sana. Dan Yesus perhatikan setelah debat urusan soal bersih tidak bersih, Yesus seperti sengaja pergi ke daerah yang buat orang Yahudi dan most likely murid-muridnya zaman itu, wow, are you serious we are going there? Dan betul Yesus ke sana. Daerah bukan Yahudi, daerah Gentile di luar Galilea di mana kebanyakan masih mayoritas Yahudi. Murid-muridnya ikut, tetapi poinnya adalah ini, di sini Yesus mau bukan saja setelah mendefinisikan ulang apa artinya bersih dan tidak bersih. Dia sengaja pergi ke daerah yang dicap sama sekali najis, kotor, di mana orang-orang Yahudi, orang-orang najis itu hidup. Dan kita mungkin gak bisa bayangkan perasaan murid-murid pergi ke wilayah musuh, enemy territory gitu ya. Oke, nah kenapa? Nah saudara juga perlu ingat bahwa bukan berarti orang Yahudi itu rasis ya. Orang Yahudi dalam hal ini bukan mereka tuh rasis kayak benci orang bukan Yahudi. Di benak mereka lebih mengkategorikan diri mereka kayak tadi black and white. Umat Tuhan bukan umat Tuhan. Yang bersih nggak bersih, ya kan? Yang suci, yang najis. Nah ngapain Yesus ke sana? Ngapain Jesus even bother to go there? Kalau misalnya Jesus bother buat melayani, mengampuni, mengasihi orang, bukankah harusnya datang kepada kita, bangsa pilihannya? Bangsa yang bersih, bangsa yang seperti orang Farisi, capek-capek menjaga semua ritual kebersihan supaya bisa diterima oleh Tuhan. Dan ternyata kita melihat sekali lagi popularitas Yesus bukan saja di daerah orang-orang Yahudi, tetapi juga di daerah orang-orang non-Yahudi. Dan seorang wanita yang melihat ini, memanfaatkan semaksimum mungkin kesempatan yang ada. Perhatikan ayat 25 dan 26. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Begitu dia mendengar tentang Yesus, dia tidak menunggu. Dia merasa sangat desperate. Dia harus datang pada Yesus sekarang. Anaknya, nah di sini dikatakan kerasukan roh jahat. Buat yang punya Alkitab bahasa Inggris dibilangnya apa? Unclean spirit. Ya pembaca langsung tahu, oh kita barusan bicara soal clean unclean. Ini ada anak yang kerasukan roh jahat. Tetapi saudara, ini sebutnya worse dari yang bayangkan. Kalau saudara lihat, ada banyak hal yang gak beres sama perempuan ini. Pertama dia perempuan. Nah maaf buat kaum Hawa, pada zaman itu perempuan bukan aja masih, kalau warga negara kelas 2 masih mending. Tetapi saudara tidak dianggap bahkan sebagai warga negara. Oke. Jadi gak ada yang namanya hak perempuan, pembelaan perempuan gak ada. Ya. Selain perempuan, bangsa Yunani, orang asing. Oke. Terus anaknya kerasukan roh jahat lagi. Jadi everything tentang pribadi ini yang datang pada Yesus, itu menggambarkan buat orang Yahudi. Semua yang najis, semua yang unclean, yang tidak pantas dijamah, dilayani, apalagi diajak bicara. Saudara tahu ada tipe orang Yahudi, saya juga baru nemuin berapa tahun yang lalu, rupanya tipe orang Farisi itu macam-macam. Rupanya ada tipe orang Farisi yang namanya orang Farisi, kalau nggak salah orang Farisi memar-memar. Saudara pernah dengar ya orang Farisi memar ya? Karena buat sejumlah orang Farisi bahkan melihat wanita pun mereka selalu palingin wajah.
nunduk. Nah itu sebabnya katanya kalau mereka jalan, ya kalau mereka tahu ada wanita depan mereka, ini nggak peduli wanitanya Yahudi atau bukan. Mereka menutup wajah, menghindarkan, nah itu sebabnya mereka memar-mar. Karena mereka suka kejeduk, jatuh dan kesenggol gitu ya. Tapi itulah, itu budaya mereka gitu ya. Jadi bayangkan ini seorang perempuan, Sirofenesia, bangsa Yahudi, anaknya kerasukan roh jahat. Bahkan ada penafsir yang mengatakan gimana sih orang bisa kerasukan roh jahat. Saudara yang tahu ilmu hitam tahu ya, kadang-kadang entah ada yang mensantet kita atau kitanya sendiri main santet. Ya. Jadi ini there's everything wrong tentang orang yang perlu dilayani Yesus itu ada di seperempuan Sirofenesia ini. Dan murid-murid Yesus, kalau saudara cerita paralelnya di Injil Matius itu sebetulnya gak suka, bahkan bilang Yesus tell her to shut up. Kenapa? Karena waktu dibilang ia memohon pada Yesus itu bukan cuma ngomong sekali, Pak kasihan saya belum makan. Enggak, dia memohon itu berkali-kali, mungkin meraung-raung dengan tanpa malu untuk minta pada Yesus, usir setan itu, usir this unclean spirit from my daughter. Saudara, ditambah dengan Yesus baru saja mengajarkan bahwa hati kita nggak bersih. Situasi si perempuan ini nggak bisa lebih ekstrim. Ya, kalau dia katakan semua orang hatinya nggak bersih, mungkin murid-murid bilang, apalagi perempuan asing ini, luar bersih dalam nggak bersih. Luar bukannya nggak bersihnya separuh-separuh, enggak, kira-kira everything itu nggak bersih. Perhatikan ayat 27. Lalu Yesus berkata padanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuhkan anak-anak. Saya gak tahu berapa dari saudara yang pertama kali baca bagian ini, atau mungkin baru ingat lagi baca bagian ini, mungkin dulu pernah ngerti, terus karena Yesus yang gak apa-apa dia bilang anjing. Tapi berapa sih dari kita yang waktu baca Yesus ngomong kayak gini, ini kan quite obvious dia ngomong tentang siapa. Waktu mengatakan biarlah anak-anak kenyang dulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Perhatikan perempuannya gak lihat kiri kanan terus tanya, are you talking to me? Ya, atau kamu ngomong sama salah satu muridmu ini anjing, bukan. Dia tahu siapa yang dituju. Kenapa? Ada banyak hal. Ya, yang pasti saudara, walaupun kedengarannya sangat-sangat kasar, tetapi Yesus tidak mengatakan dengan ucapan kebencian. Bahkan waktu Yesus memanggil dia anjing yang sepintas buat kita terdengar not quite right, kita harus ingat itu dalam konteks besarnya. Di dalam konteks besarnya bagi orang Yahudi, sekali lagi orang bukan Yahudi itu bukan saja tidak dikasih Tuhan, tidak punya bagian dalam kerajaan Tuhan. Dan orang Yahudi itu seringkali berbicara tentang bangsa bukan Yahudi, mereka sebut mereka dengan anjing. Mereka sebut mereka dengan anjing. Ya, jadi anjing, kenapa disebut anjing? Karena anjing termasuk dari salah satu binatang yang dianggap tidak najis. Ya, saudara jangan pikir anjing di zaman Yesus itu seperti anjing zaman sekarang gitu ya. Ada akun Instagramnya sendiri. Terus kadang-kadang saya tahu ada beberapa teman kita sebutnya anak, oh daddy love you gitu ya, this is my son, my daughter gitu ya. Nah saudara bisa nanti tanya sendiri pendapat pribadi saya gitu. Tapi poinnya adalah anjing lagi zaman itu tuh beda banget sama zaman sekarang gitu ya. Di sini dipakai untuk menghina bangsa bukan Yahudi, di sini dianggap untuk menunjukkan kamu najis. Cara lain untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini itu tidak bersih. Dan Yesus di sini sebetulnya mengatakan, kalau saya boleh parafrasekan ya, dia mengatakan seperti ini. Hai perempuan, kamu tahu aku datang, prioritasku pertama adalah untuk bangsa Yahudi. Dan kamu tahu kan apa yang orang Yahudi pikir tentang kalian semua. Kalian dianggap najis, kalian dianggap anjing. Now pertanyaanku dengan kata-kata Yesus adalah, mengapa kamu merasa kamu punya hak untuk menerima berkat kerajaan surga? That's the question. Itu bisa bilang makna tersiratnya dari kata-kata Yesus. Jadi sebetulnya Yesus tidak sedang bersikap kasar, apalagi abusive. Dia sebetulnya sedang mengekspos, nanti perhatikan. Hai perempuan, apa sih isi hatimu? What's in your heart? Apa yang kamu pikir tentang ketidaksucianmu? Dan perhatikan, dalam dua kata, bagaimana perempuan itu menjawab? Berani-beraninya ya. Saya laporin loh sama mahkamah. Saya laporin loh, ini ada pendeta gak beres nih menghina jemaatnya disebut anjing. Oh saudara perhatikan, perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Benar Tuhan.
Kenapa ini penting? Karena dia pada mengatakan bahwa Tuhan, apa yang kau tak katakan tentang aku, bukan soal anjing, bahwa aku ini unclean, najis, gak pantas segala, is true. Yes, I am unclean. Aku najis. Dia tidak merasa offended, dia tidak merasa harus post di Facebook untuk bilang kurang ajar orang ini, dia pikir dia siapa. Tapi dia mengakui dan katakan, aku memang anjing, aku memang tidak layak menerima belas kasihan dan karunia-Mu, makanya nama belas kasihan gitu ya. Dia sadar kenajisannya dalam segala macam cara. Dia pada dasarnya mengklaim, aku tidak deserve mendapatkan anything dari Yesus. Tapi apa yang dia klaim? Saudara, dia setidaknya mengklaim bahwa dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Kalau saudara lihat kata-kata Yesus di situ, dia mengatakan ini ya. Yesus kan bilang, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Nah, kata kenyang di situ di Injil Markus hanya dipakai 3 kali. Pertama kali dipakai di pasal 6 kalau tidak salah, di mana Yesus memberikan makan pada 5.000 orang. Dan mereka bukan aja makan, tapi mereka makan sampai kenyang. Kenyang itu artinya mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Kedua kali dipakai di sini, ketiga kali dipakai di mujizat memberikan makan 4.000 orang yang kedua kali, yang kebanyakan audiensnya itu bukan Yahudi. Oke. Nah, si perempuan ini, entah dia familiar atau enggak dengan peristiwa memberikan makannya 5.000 orang atau mujizat lain, tapi dia tahu di dalam diri Yesus ada berkat yang jauh lebih besar dari kebutuhannya. Dia seperti datang gini, Tuhan, Engkau adalah air terjun yang tidak berhenti dari karunia, kebaikan, kemurahan. Aku ini datang cuma pakai plastik cup. Masa sih dapat satu cup aja nggak bisa kasih gitu, ya? Masa sih dapat satu cup aja nggak dikasih? Aku tahu Engkau datang untuk orang Yahudi terlebih dahulu. Aku tahu urutan yang Allah tetapkan. Aku tahu aku tidak bersih. Aku tahu aku tidak layak. Tetapi sekarang Engkau ada di sini. Aku tahu Engkau punya otoritas, kuasa terhadap begitu banyak roh jahat di masa lalu. Aku dengar tentang Engkau dan aku minta hanyalah 1 gelas air. Seperti dikatakan remah-remahnya. Tuhan, apa sih artinya hanya 1 kata dari Engkau untuk anakku? Dia tidak menyerah. Dia bertekun bukan karena dia kuat, di imannya besar dan segala macam, tetapi karena dia tahu dia sedang berdiri di hadapan air terjun anugerah yang tidak berhenti. Imannya bukan bergantung pada dirinya, tetapi pada siapa Yesus dan apa yang dia lakukan. Udah pasti bukan pada kebersihannya. Kita tahu ini najis, like abis, all full capital letter. Ya, no hope at all. Tapi dia dengan kepapaannya, kebobrokannya, kerusakannya tahu aku sekarang ada di bawah air terjunnya. Aku tahu mungkin pertama kali bukan buat aku, tapi aku tahu kalau aku ulurkan tanganku, masa sih kamu gak kasih cuma segelas air? Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu ayat 29, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Saudara lihat bagaimana reaksi perempuan itu? Ia pulang. Yang gue bilang, are you sure? Mungkin biar lebih cesplong, Yesus ikut ke rumah jadi bisa lihat. Kali-kali gak work. Enggak. Pulanglah, perempuan itu pulang. Saudara, dia bukan hanya bilang benar Tuhan aku tidak layak, tapi dia juga benar Tuhan aku percaya pada kata-katamu secara full as if itu sudah terjadi. Kita gak tahu jarak dia dari rumahnya. Bisa jadi 1 kilo, 2 kilo, bisa jadi 1 hari, 10 hari. Kita gak tahu. Tapi dia pulang dan mendapati apa yang dia imani tentang Yesus itu diberikan. Kenapa? Karena ia mempercayai Yesus sepenuhnya. Ia percaya bahwa Yesus sudah memenuhi permintaannya terlepas dari kelayakannya, terlepas dari kenajisannya. Saya yakin bagi para murid saat itu mereka pasti kaget luar biasa melihat iman seperti itu di antara bangsa bukan Yahudi. Ini adalah orang-orang yang mereka pikir najis, tidak dikasih Tuhan dari penampilan dari luaran. Tetapi justru orang seperti ini yang menunjukkan bahwa mereka bersih di dalam. Kenapa? Karena karena perempuan itu datang kepada satu-satunya orang yang bisa membereskan the problem of their heart, yaitu Yesus. Satu-satunya yang bisa menerima hati kita yang najis dan membersihkannya dan memberikan kita hati yang bersih adalah Yesus. Saudara, hati kita betul-betul matter. Tuhan peduli dengan hati kita. Hati kita memang jahat dari sononya.
Dan kalau kita mau Tuhan membereskan, membinasakan semua kejahatan orang jahat, orang penyebab kejahatan di dunia ini, maka kita harus menggunakan definisinya Tuhan tentang kejahatan, bukan definisi kita. Karena kalau Tuhan membinasakan semua orang yang jahat di dunia ini, maka Tuhan mau tidak mau harus membinasakan siapa? Saudara dan saya juga sekaligus. So artinya kita adalah bagian dari problem kejahatan. Bukan hal-hal di luar kita, bukan orang-orang sekitar kita, tetapi dalam diri kita. Sudahkah saudara datang seperti wanita ini menyadari ketidaklayakan kita, keberdosaan kita, kenajisan kita? Sudahkah kita menyadari dan datang pada dia bahwa ujung masalah dunia kita bukan peperangan, bukan korupsi, bukan kemiskinan, bukan kekerasan, tetapi hati kita? Atau apakah kita seperti orang-orang Farisi? Kita tidak mau mengakui kenajisan kita, kita berpikir bahwa kita baik, kita suci, dan kita selalu mengklaim bahwa masalahnya di luar sana. Gereja itu, orang itu, keluarga itu, masyarakat itu, pemerintah itu. Kita perlu belajar seperti si perempuan asing ini. Yang menyadari kenajisannya, kita juga harus menyadari kenajisan kita. Kita harus mengakui bahwa kita desperate tanpa Yesus. Kalau kita ditinggalkan sendiri, kita semua seperti orang-orang yang kena penyakit terminal tanpa harapan. Di slide terakhir, ini simple banget sih saudara. Yesus adalah solusi dari semua masalah kita. Dan alangkah indahnya melihat bahwa Yesuslah satu-satunya yang bukan saja bisa tapi mau menerima kita. Dia tahu isi hati kita, di balik semua kepura-puraan kita berpura-pura bersih, dia tahu isinya. Tetapi instead of amit-amit gila, there's no way I'm going to touch you. Dia datang dengan penuh belas kasihan. Dia memberikan apa yang kita tidak pantas terima. Dan dia memampukan kita menerima satu-satunya yang kita tidak bisa lakukan, yaitu kebersihan hati kita. Dan dia membersihkan hati kita tidak melalui lebih banyak aturan, tindakan keagamaan, tetapi melalui kematian dan kebangkitan sendiri. Saudara, kita harus datang pada dia sebagai orang-orang yang mengakui kenajisan kita, ketidaklayakan kita. Karena waktu kita datang pada dia, seperti perempuan ini mengatakan, benar Tuhan, aku najis. Benar Tuhan, aku percaya firman-Mu. Kita tahu dia dengan senang hati akan membersihkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali menutupi kenajisan kami dengan kerjaan, reputasi, bahkan pelayanan, dan 1001 hal lainnya. Kami tidak pernah mau mengakui datang padamu betapa kotor, najis, dan desperate-nya kami di luar Kristus. Kami bersyukur bahwa Yesus yang sama yang telah mati dan bangkit dan sekarang memerintah adalah Yesus yang senantiasa available untuk menyucikan hati kami, untuk memulihkan kami, untuk melakukan pembaruan dalam hidup kami, untuk memberikan pada kami mujizat yang terbesar, yaitu mujizat memiliki hati yang bersih, karena hati itu telah dijamah oleh kematian dan kebangkitannya, oleh darahnya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.